Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk di video ini, saya akan menjelaskan cara untuk menentukan order reaksi dengan metode grafik. Nah, kan metodenya itu sebenarnya ada 3. Pertama, substitusi, metode grafik, dan penentuan T setengah atau waktu kadaluarsa. Nah, di sini yang paling gampang itu adalah metode grafik. Nah, metode grafik pun ada beberapa cara. Bisa menggunakan Excel, menggunakan software seperti ini, ataupun menggunakan kalkulator. Nah, kalau untuk latihan bisa menggunakan Excel, software seperti ini, sedangkan misalkan nanti ujian, kalau ujiannya bukan ujian daring, itu menggunakan kalkulator. Jadi harus tahu dengan dua cara. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu dengan metode grafik dengan menggunakan Excel, karena Excel itu kan sama, fungsinya itu hampir sama. Komputer satu maupun komputer lain dengan berbagai tipe, mau 365, mau 2007, dan lain-lain pasti sama. Fungsinya ada beberapa yang sama. Sedangkan untuk kalkulator sendiri itu pasti berbeda, tergantung jenis kalkulatornya. Nah, tapi di sini saya kan ini ada contoh soal, di mana saya akan hanya menentukan sampai sini aja. Sampai yang B, yang menentukan K-nya berapa. Nah, selanjutnya itu akan dibahas di video selanjutnya. Nanti saya akan jelaskan cara menghitung waktu kadaluarsanya dan cara menggunakan kalkulatornya. Nah, baik, sekarang kita mulai. Di sini ada soal dari slide di mana telah dilakukan percobaan uji stabilitas larutan tetrasiklin pada pH 4. Data yang baru diketahui itu adalah baru data ini, T dan C. Nah, kemudian kita harus menentukan apa, cari dia orde berapa, kemudian tentukan K-nya, kemudian tentukan waktu kadaluarsanya. Nah, waktu kadaluarsanya itu tidak bisa kita hitung langsung, tapi kita harus tentukan dulu order reaksinya berapa, nanti dia menggunakan persamaan yang mana. Nanti kita gunakan persamaan tersebut untuk mencari waktu kadaluarsanya. Nah, sekarang gini, sebagaimana dijelaskan di video sebelumnya, bahwa untuk mencari order reaksi itu kan caranya ada 3. Untuk grafik terutama kita harus mencari dulu nilai R kuadrat yang paling mendekati 1 yang mana. Kalau mendekati 1 artinya dia di order tersebut gitu. Nah, caranya kan kita plot dulu nih, order reaksi itu kan ada 3, order 0, order 1, dan order 2. Order 0 kita dapatkan bila memplotkan antara T dengan konsentrasi yang ini saja. Kemudian, order 1 itu kita memplotkan T dengan ln C. Ini order 1. Ini X, ini tetap selalu X, ini Y-nya berubah-ubah. Kemudian untuk order 2 kita memplotkan antara T jam dengan yaitu sumbu X dengan 1 per C. Nanti setelah diplotkan dapat grafik, dicari regresi linearnya, nanti kita bisa menentukan mana order reaksi yang pas atau yang cocok untuk data tersebut. Sekarang kita coba satu dulu. Kita coba di order 0. Kita coba order 0. Nah, order 0 itu kita dapat dari memplotkan T dengan C. Jadi, sudah tidak ada yang berubah. Ini kan data aslinya itu adalah seperti ini. Kita plotkan T sebagai sumbu X dan Y sebagai sumbu Y. Order 0 dulu. Caranya, setelah kita blok, kemudian kita ini insert, kemudian kita cari chartnya, biasanya yang X dan Y. Bisa pilih yang mana aja, X dan Y. Misalnya saya pilih yang ini. Nanti sudah dapat nih order 0. Ini kan masih belum kelihatan nih, nggak ada regresi linearnya. Cuma ada sumbu X dan sumbu Y dan sumbu X saja. Nah, sekarang kita pilih di sini quick layout. Pilih yang ada fx-nya. Nih, layout 9. Jadi dia ada slope, ada persamaan garisnya, ada regresi linearnya. Kita klik di sini, dia langsung berubah. Ini boleh kita pindahkan ke sini. Kita ubah sekarang di sini order 0. Kemudian ini sumbu Y-nya kita ubah dia C dalam satuan miligram per mili. Nah, sumbu X-nya itu adalah T dalam jam. Nah, kita sudah dapat
orde 0 dengan regresinya ini. Y sama dengan minus 2,1786X tambah 433,11 dengan R kuadratnya ini. Sekarang, yang dapat nih orde 0. Kita kan belum tahu ya, dia kan mendekati 1 apa tidak. Tapi kita harus plot juga, kita uji juga ke orde 0, orde 1 dan orde 2. Untuk orde 1, kita plotkan dengan len C. Caranya, len, kemudian kita klik konsentrasi. Ini udah dapat lennya 6,215. Kita tarik, sudah dapat lennya ini. Kemudian kita plotkan lagi. Kita di sini, sebelah sini, orde 1. Kita plotkan antara sumbu X, yaitu T, jam, dengan sumbu Y. Sumbu Y sekarang berubah karena di orde 1, sumbu Y-nya adalah len C. Nih, kemudian sama seperti tadi caranya insert, kemudian pilih yang X dan Y, misalkan yang ini. Kita geser dulu ke sini. Nah, ini kan masih seperti ini. Pilih lagi yang tadi quick layout, pilih layout yang 9. Nah, sudah dapat. Ini persamaan atau regresi linearnya. Kita ubah, title-nya orde 1. Y-nya kita ubah, Y-nya kita ubah menjadi len C. Ininya T dan jam. Nah, sekarang kita udah ada perbandingan antara orde 0 dan orde 1. Kalau melihat dari sini, kelihatan bahwa orde 1 dia yang mendekati, R kuadratnya mendekati 1. Tapi kan kita harus uji coba lagi ke orde 2. Sekarang kita coba ke orde 2 dengan memplotkan dengan 1 per C. Caranya 1 per C. C-nya yang mana? Yang ini. Ini, kemudian kita tarik, datanya sama. Nah, ini dengan B1. Kemudian kita plotkan lagi, kita buat lagi grafik. Dengan cara kita plotkan X dengan Y-nya sekarang ganti 1 per C karena dia untuk orde 2. Ini, kemudian insert, chart, kemudian kita pilih quick layout, kita pilih yang ini. Sekarang kita geser dulu. Sini orde 2. Kita ubah di sini dulu. Orde 2. Y-nya kita ubah menjadi 1 per C. Kemudian X-nya kita ubah T dalam bentuk jam. Nah, sekarang ini kan semuanya udah ada. Orde 1, orde 0, orde 1, orde 2. Semuanya sudah kita masukkan ke dalam grafik. Sekarang kita akan membandingkan antara orde 0, orde 1, dan orde 2. Mana yang nilai R kuadratnya paling mendekati 1. Orde 0. R kuadrat ini orde 0 ya. Orde 0, R kuadratnya 0,8609. Orde 1, 0,9406. Mau dibandingkan orde 1, lebih mendekati, dibandingkan orde 0, maksudnya lebih mendekati orde 1. Berarti kan ini hilang nih. Ini dikeluarkan. Kemudian, kita bandingkan orde 1 dengan orde 2. Orde 1, 0,9406. Sedangkan orde 2, R kuadratnya adalah 0,9883. Nah, dibanding keduanya, orde 1 maupun orde 2, yang paling mendekati 1 R kuadratnya itu adalah orde 2. Sehingga jawaban di sini, nih jawabannya, orde reaksinya berapa? Tadi yang paling mendekati 1 adalah nih, ini 0,9883.
9883 0,940. Berarti kan yang paling mendekati 1 adalah orde 2. Berarti orde reaksinya adalah orde 2. Tentukan nilai K. Nah, untuk menentukan nilai K, kita tulis dulu persamaannya, regresi linearnya. Tulis di sini. Nih, orde 2 itu Y, persamaan garisnya Y sama dengan, ini tuh adalah pangkat ya, 0, pangkatnya 10 pangkat minus 0,5. Jadi 0,00003 X tambah 0,0022. Nah, ini regresi linearnya atau persamaan garisnya. Nah, berarti kalau misalkan nih, sekarang kita jabarkan lagi, ini kan regresi linearnya, R-nya nggak perlu kita tulis lagi. Atau enggak kalau mau di sini ditulis boleh. Kenapa orde 2? Karena R kuadratnya paling mendekati 1, yaitu 0,9883. Karena R kuadratnya mendekati 1 yaitu 0,9883. Sekarang, nah ini persamaan atau regresi linearnya ini. Sekarang karena dia orde 2, berarti kalau kita jabarkan menjadi 1/C, jadi rumusnya 1/C, 1/CT boleh, sama dengan 1/C0 min KT. Ini kita jabarkan. Nah, dari sini kita tahu dulu nih. Ini kan Y itu sama dengan A plus BX. Nah, atau enggak kita rumuskannya ini. Nah, gimana ya? Konsep dasarnya dulu deh. Y itu kan sama dengan A plus BX. Nah, di sini kita lihat yang di sini, yang kontak dengan, yang berdekatan atau berdampingan dengan B itu, yang berdampingan dengan X itu kan adalah 0,0003. Berarti B itu adalah ini. Jadi kita cari B-nya tuh yang mana sih? B-nya itu pokoknya yang berdampingan dengan X atau membawa X. Ini kan dia yang 0,0022 itu kan tidak membawa X. Oh, berarti dia A. Atau nama lainnya dari sini adalah 1/C0. Ini itu adalah 0,0022. Nah, ini tuh sebenarnya yang 1/CT sama dengan 1/C0 min KT itu kita jabarkan tuh sebenarnya sama aja. Kayak gini. A itu adalah 1/C0, tambah B itu adalah K, dan X itu adalah T. Maka B sama dengan K. Sekarang kita dapat B yang dari regresi linear orde 2 itu adalah 0,00003. Ini berarti B-nya tuh kayak gini deh. B-nya itu sama dengan K sama dengan 0,00003. Nah, ini karena B sama dengan K, maka nilainya 0,0003. Berapa? Berarti pertanyaan tentukan nilai K. Nilai K itu adalah 0,003 per jam. Karena apa? K itu adalah konstanta kecepatan eliminasi per jam. Jadi, kita tahu nilainya adalah ini. Nah, sudah dipahami di sini, pokoknya gini, konsep utamanya itu adalah ini. Konsep utamanya adalah YA plus BX. Nanti dapat regresi linear per ordenya itu adalah ini. Kemudian kita jabarkan aja ini. Berarti Y sama dengan 1/CT. Kemudian 1/C0 itu sama dengan A. Nih. Y sama dengan 1/CT, kemudian A sama dengan 1/C0, kemudian sini B sama dengan
B sama dengan K, X sama dengan T. Nanti penjabarannya seperti ini. Nah, itu saja mungkin untuk perhitungan cara menentukan order reaksi sampai sini. Nah, nanti akan saya lanjutkan di video selanjutnya bagaimana menghitung kadaluarsa, sekaligus saya menghitung bagaimana cara mencari order reaksi dengan kalkulator. Ya, sekian penjelasannya, silahkan dipahami dan dicoba agar lebih paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.